warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu dia memfokuskan pada hal umum atau generik yang bukan partisipan manusia. Yang kedua, menggunakan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama itu ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti titik beku. Unsur serapan tersebut dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Contohnya ada istilah freezing point, maknanya itu ialah titik beku. Kemudian ada istilah tiny droplet yang maknanya air kecil. Kemudian ada estuary yang artinya tempat bertemunya sungai dan laut. Yang kedua ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya itu ada istilah hidrologi yang artinya ilmu tentang air di bawah tanah, keterpadatannya, peredaran, dan sebarannya. Kemudian itu ada prevatasi yang artinya proses pengendapan baik dari dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Kemudian itu ada juga gravitasi yang artinya kekuatan gaya tarik bumi atau proses gaya tarik bumi. Selanjutnya yang ketiga itu dia menggunakan konjungsi eksternal dan konjungsi internal. Konjungsi eksternal merupakan konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa, deskripsi benda atau kualitas di dalam klausa kompleks atau antara dua klausa simpleks. Berikut ini contoh konjungsinya. Pertama itu ada contoh konjungsi penambahan. Jumlah air alam ini tetap dan mengikuti suatu aliran yang dinamakan siklus hidrologi. Jadi di sini konjungsinya ialah dan. Kemudian yang kedua ada konjungsi perbandingan. Kita lihat contohnya, bencana banjir dapat diketahui prediksi awal kapan terjadinya dan berakhirnya. Sementara bencana kekeringan tidak bisa diketahui secara pasti awal dan kapan bencana ini berakhir. Jadi untuk konjungsi perbandingan kita bisa lihat ada kata sementara, itulah dia perbandingannya. Kemudian yang ketiga itu ada konjungsi eksternal mengenai waktu. Ketika sampai bumi, air hujan mengalir dan bergerak dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Jadi di sini konjungsinya ialah ketika. Kan dia mengenai proses urutan waktu. Kemudian yang keempat ya ada konjungsi sebab akibat. Contohnya itu karena perbedaan temperatur di atmosfer, uap berubah menjadi air. Jadi untuk konjungsi eksternal yang ini ialah untuk sebab akibat, konjungsinya itu dia adalah karena. Selanjutnya dia ada konjungsi internal. Konjungsi internal itu merupakan konjungsi yang menghubungkan argumen atau ide yang terdapat di antara dua klausa simpleks dan dua kelompok klausa. Contoh konjungsi internal untuk yang penambahan. Pertama itu ada pemerintah mengumumkan harga BBM akan kembali turun. Lebih lanjut, beliau juga memastikan tarif angkutan umum akan kembali pada tarif normal. Jadi untuk konjungsi internal yang penambahan itu di dalam kalimat ini yang mana? Ya, jadi untuk konjungsi penambahannya itu ialah kata lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingannya itu mengenai saat harga BBM turun, sebaliknya harga bahan pokok masih melambung tinggi. Jadi untuk kalimat ini konjungsi perbandingannya itu ialah
sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada konjungsi waktu. Pertama, tanah di sekitar tebing itu retak dan kemudian amblas sedalam 1 meter. Jadi untuk konjungsi penambahannya itu ialah kata pertama. Selanjutnya ada konjungsi sebab akibat. Setelah berjuang mengevakuasi korban longsor, hasilnya tim SAR menemukan 3 korban yang tertimbun. Jadi untuk konjungsi internal pada kalimat ini ialah setelah. Selanjutnya ada klausa kompleks dan klausa simpleks. Klausa kompleks adalah klausa yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan, sehingga mempunyai lebih dari satu perbab utama dalam lebih dari satu struktur. Struktur yang satu dengan struktur yang lain dihubungkan oleh konjungsi, namun sering hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda koma atau tanda titik koma, bahkan tidak ditunjukkan dengan tanda baca apapun. Itu dia untuk klausa kompleks. Kemudian klausa simpleks itu adalah klausa yang terdiri atas satu perbab utama yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Selanjutnya yang kelima itu ada hubungan sebab akibat. Pada teks eksplanasi, hubungan sebab akibat dinyatakan dengan banyak cara, baik dengan konjungsi, kata kerja, maupun kata benda. Contohnya, adanya gravitasi menyebabkan butir-butir air itu turun ke bumi yang disebut dengan hujan atau presipitasi. Jadi untuk kalimat ini dia menggunakan konjungsi sebab akibat dengan menggunakan kata kerja, yaitu menyebabkan. Kemudian kata bendanya itu adalah kata bendanya adalah butir-butir air. Ini berikut contoh konjungsi hubungan sebab akibat dengan yang pertama itu dengan konjungsi. Ini contohnya, butir-butir air itu turun ke bumi. Konjungsinya itu ada karena dan juga ada gravitasi. Kemudian untuk yang dengan kata kerja, butir-butir air itu turun ke bumi, maka konjungsinya itu adalah disebabkan oleh. Itu kata kerjanya. Kalau dia yang kedua itu ada gravitasi, konjungsinya itu adalah menyebabkan. Kemudian dengan kata benda, ini dia penyebab butir-butir air turun ke bumi. Jadi konjungsinya itu adalah butir-butir air turun ke bumi. Kemudian akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi. Jadi kalau dia dengan konjungsi, maka contoh konjungsinya itu dari teks tersebut adalah kata karena. Jika dia menggunakan kata kerja, konjungsinya itu adalah disebabkan oleh. Dengan kata benda, konjungsinya itu ialah air di permukaan bumi berubah wujud. Selanjutnya, contoh yang ketiga itu akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap. Jadi dari kalimat di atas, contoh dengan menggunakan konjungsi itu dia memakai kata karena. Kalau dia dengan kata kerja, dia menggunakan kata disebabkan oleh atau menyebabkan. Kemudian dengan kata benda, dia menggunakan kata benda di situ air di permukaan bumi berubah wujud. Kemudian contoh keempat ada karena perbedaan temperatur di atmosfer, uap berubah menjadi air. Jika dia menggunakan konjungsi dalam kalimat tersebut adalah kata karena. Kemudian dengan kata kerja, konjungsinya itu ada menyebabkan atau disebabkan oleh, bisa juga perbedaan temperatur. Itu dia tadi penjelasannya. Sekianlah untuk materi kita hari ini. Jadi tugas kamu ada 5, nanti silakan dikerjakan di dalam buku latihannya. Jika kurang mengerti bisa ditanyakan melalui grup Bahasa Indonesia.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.